Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Kembali kita melanjutkan pelajaran kita di dalam surah tafsir surah Al-Insan, atau bisa juga disebut namanya surat Ad-Dahar. Kita sebutkan pada pertemuan yang lalu bahwa surah Al-Insan itu mempunyai 31 ayat. Dari 31 ayat ini dibahas di dalam tafsir ini menjadi 4 bahagian. Bagian pertama dari ayat 1 sampai ayat 3 adalah Allah menerangkan tentang kehidupan manusia menuju kesempurnaan. Kemudian ayat yang ke-4 sampai ayat yang ke-12 adalah Allah menerangkan tentang balasannya kepada orang yang berbuat baik. Kemudian selanjutnya ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-22 adalah ayat-ayat yang menerangkan tentang kenikmatan yang diperoleh oleh orang-orang yang beriman di dalam surga. Kemudian bahagian yang keempat, bahagian terakhir dalam surah ini adalah ayat yang ke-22 sampai ayat yang ke-31 menerangkan tentang perintah Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita bahas saja. Mari kita baca bareng-bareng, ikutin saya semuanya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. 1 2 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Inna nahnu nazzalna alaikal qur'ana tanzila. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran kepadamu, wahai Nabi Muhammad, secara berangsur-angsur. Fasbir li hukmi rabbika wala tuti'
minhum athiman au kafura, maka bersabarlah untuk melaksanakan ketetapan Tuhanmu, dan janganlah engkau ikuti orang-orang yang berdosa dan orang yang kafir di antara mereka. Wadhkur isma rabbika bukratan wa asila, dan sebutlah nama Tuhanmu pada waktu pagi dan petang. Wa minal laili fasjud lahu wasabbihhu lailan tawila, dan pada sebagian dari malam maka bersujudlah kepadanya dan bertasbihlah kepadanya pada bagian yang panjang di malam hari. Inna yuhibbunal ajilata wa yadharuna wara'ahum yawman thaqila. Sesungguhnya mereka orang-orang kafir mencintai kehidupan di dunia dan meninggalkan hari yang berat, hari kiamat di belakangnya. Nahnu khalaqnahum wa syadadna asrahum wa idza syi'na baddalna amsalahum tabdila. Kami telah menciptakan mereka dan menguatkan persendian tubuh mereka, tetapi jika kami menghendaki, kami dapat mengganti dengan yang serupa mereka. Inna hadhihi tadhkirah faman syaa'a attakhadha ila rabbih sabila. Sesungguhnya ayat-ayat ini adalah peringatan, maka barang siapa menghendaki kebaikan bagi dirinya, tentu dia mengambil jalan menuju kepada Tuhannya. Wa ma tasyauna
illa an yasha Allah innallaha kana aliman hakima. Tetapi kamu tidak mampu menempuh jalan itu kecuali apabila Allah kehendaki. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Yudkhilu man yasha'u fi rahmatihi wadh-dhalimina a'adda lahum 'adzaban alima. Dia memasukkan siapapun yang dia kehendaki di dalam rahmatnya, surganya. Adapun bagi orang-orang yang zalim, disediakannya azab yang pedih. Sadaqallahul azim. Inna nahnu nazzalna 'alaikal qur'ana tanzila. Sesungguhnya kami, kata Allah, menurunkan kepada engkau wahai Nabi Muhammad akan Al-Qur'an sebagai turunan yang berangsur-angsur, ya, secara berangsur-angsur. Disebutkan bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi nabi dan rasul itu di umur 40 tahun. Kemudian 13 tahun di kota Makkah dan 10 tahun di kota Madinah. Jadi totalnya berapa? 10 tambah 13 23 tahun. Selama 23 tahun itu, dari diangkat Nabi menjadi Nabi dan Rasul, selama itulah juga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu secara berangsur-angsur. Kenapa tidak diturunkan Al-Quran itu secara menyeluruh? Jawabannya adalah tujuannya agar mudah dipahami, dihafal oleh para sahabat. Dan terkadang ayat-ayat itu diturunkan oleh Allah untuk menjelaskan di dalam satu peristiwa yang terjadi yang memerlukan bimbingan dari Allah Ta'ala. Dan juga kata ulama, Al-Quran ini diturunkan secara berangsur-angsur, tujuannya adalah juga untuk menambah keimanan dan ketakwaan di dalam hati sahabat, juga membantah daripada perkataan dan anggapan dari kalangan orang-orang yang tidak beriman yang mengatakan bahwa Al-Quran itu adalah sihir. Jadi Al-Quran datang itu terkadang
ayatnya datang diturunkan oleh Allah pada saat terjadi ada peristiwa. Ketika ada peristiwa di antara sahabat, ketika ada yang bertanya, maka turunlah ayat tadi. Al-Quran itu diturunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan beberapa cara. Yang pertama, ada kalanya ayat itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala melewati Jibril. Dan Jibril datang dalam bentuk yang asli. Dalam bentuk yang asli, bersayap, besar sekali. Salah satunya adalah pada saat Nabi kita Muhammad SAW di Gua Hira, Jabal Nur, di malam 17 Ramadan, menurut pendapat sebagian ulama 17 Ramadan, turunlah 5 ayat daripada surah Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Jibril datang dengan bentuk yang asli membawa ayat tersebut. Terkadang yang kedua, ayat itu datang melewati Jibril tapi dengan bentuk wujud manusia, yakni bukan wujud yang asli. Dan malaikat Jibril itu paling suka menyerupai seorang sahabat yang mirip dengan seorang sahabat bernama Dihyah Al-Kalbi. Dihyah Al-Kalbi ini adalah seorang sahabat yang paling ganteng di antara para sahabat, ganteng sekali. Yang kedua, yang ketiga, ada ayat yang turun kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam langsung masuk ke dalam hati Nabi tanpa melewati Jibril. Kemudian ada kalanya juga, yang kelima atau keempat tadi ya, kelima ya. Ayat itu turun pada saat Nabi tidur. Itu yang disebutkan oleh ulama, yanamu ainuh wala yanamu qalbu. Hatinya Nabi itu matanya Nabi bisa saja terpejam, tapi hatinya tidak pernah tertidur. Dan salah satu surah atau ayat yang turun pada saat Nabi tertidur, terpejam matanya adalah surah Al-Kautsar. Inna a'tainakal kautsar. Dan di antara sebegitu banyak, yang paling berat disebutkan dalam riwayat adalah ketika Nabi mendapatkan wahyu itu dalam keadaan sadar dan bunyinya seperti bunyi lonceng. Itu disebutkan dalam hadis Bukhari seperti itu. Itu yang paling berat sekali. Ketika Nabi mendapatkan wahyu, yang tahu cuma Nabi, dan kata Nabi itu bunyinya seperti bunyi lonceng. Terkadang Nabi sampai berkeringat dingin, keluar keringat Nabi sebesar, ibarat kata sebesar biji jagung. Dan itu di antara wahyu yang turun yang paling berat adalah pada saat Nabi seperti itu. Al-Quran itu turun secara langsung. Ada yang mengatakan di Baitul Izzah, di malam nuzul Quran, itu secara langsung 30 juz. Tapi ketika sampai ke Nabi, itu berangsur-angsur selama 22 tahun atau 23 tahun. Yang kita sebutkan tadi, kata ulama, turunnya Al-Quran itu bisa adalah karena ada peristiwa terjadi peristiwa, lalu turunlah ayat. Seperti peristiwa tentang pelepasan dari fitnahan orang-orang munafik kepada Siti Aisyah. Jadi Nabi itu, keluarga Nabi pernah juga dikatakan oleh orang-orang munafik, orang-orang yang jahat sekali, memfitnah Siti Aisyah.
melakukan sesuatu yang kurang pantas. Maka ayat tentang Siti Aisyah, bahwa Siti Aisyah adalah perempuan yang sangat baik, istri Nabi yang sangat baik dan tidak pernah melakukan perbuatan yang tidak baik. Ketika terjadi peristiwa itu, Allah turunkan ayat yang berkaitan tentang itu. Ada juga ayat yang Allah turunkan adalah tentang pertanyaan dari seseorang, baik dari kalangan kaum muslimin atau kalangan daripada orang kafir. Kalau ada dalam Al-Quran wa yas'alunaka, dan mereka bertanya kepada engkau wahai Nabi Muhammad, salah satunya wa yas'alunaka 'anir ruh. Orang-orang kafir bertanya tentang ruh. Qulir ruhu min amri rabbi, katakan wahai Nabi Muhammad, ruh itu adalah, yang tahu hakikatnya adalah dari Tuhanku. Nabi menjawab itu tetapi melalui ayat ketika ada pertanyaan. Kemudian juga ayat itu turun bisa jadi karena Allah ingin menceritakan saja. Tidak ada peristiwa yang apa-apa, cuman Allah menyuruh Jibril turunkan ayat ini kepada Nabi Muhammad. Lalu taruh di surah ini, taruh di apa namanya ini, di ayat ini. Jadi para jamaah belum tentu ya Allah menurunkan kepada Nabi Muhammad satu surah, itu belum tentu. Ada yang memang satu surah. Kalau surah-surah pendek hampir rata-rata satu surah. Tapi kalau surah panjang, yang panjang-panjang itu enggak satu surah, berangsur-angsur. Surah Al-Baqarah umpama mungkin, jadi kalau ibarat kata ya, ini Jibril datang kepada Nabi Muhammad, wahai Rasulullah, ini umpama ya, ini ayat 1 sampai ayat 10 adalah surah Al-Baqarah, umpama nih, Baqarah taruhnya. Nanti suatu saat datang lagi Jibril, ya Rasulullah, ini ayat 300 ditaruh di surah umpama surah Ali Imran umpama. Padahal enggak sampai 300 ya surah ayatnya. Ya, umpama ayat 20 ditaruh di surah Ali Imran, padahal Ali Imran ayat 1 sampai 20 belum keluar lagi. Umpama begitu tuh. Jadi sudah disusun. Nah, ini sudah ibarat kata sudah sebuku gini, taruh sini. Nanti besok-besok datang Jibril lagi, taruh di sini, dicaplok sana, taruh ini, taruh sini, sampai sempurna. Kalau sudah sempurna, ini kata Jibril, ya Rasulullah, ini sudah satu surah nih sempurna. Ini sudah satu surah. Kalau sudah selesai. Nah, kenapa seperti itu? Tadi kata ulama supaya para sahabat mudah untuk menghafal. Kalau surah panjang susah menghafalnya, tapi kalau surah panjang kemudian dipotong-potong, para sahabat itu mudah untuk menghafal tadi. Karena zaman dulu itu belum ada percetakan. Jadi ketika turun ayat, Nabi kan tidak bisa baca, tidak bisa nulis, tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Maka Nabi membacakan ayat-ayat tadi di hadapan sahabat. Sahabat ada yang menulis di kulit binatang, yakni yang sudah disemak ditulis itu, ada di kulit pohon. Nah, dikumpulkan, dihafal oleh para sahabat. Inna nahnu nazzalna 'alaikal qur'ana tanzila. Fasbir li hukmi rabbika, maka bersabarlah untuk melaksanakan ketetapan Tuhanmu. Jadi ketika menerima wahyu ini bersabar, menerima perintah dari Allah bersabar. Wala tuti' minhum athiman au kafura, dan janganlah engkau ikuti orang-orang yang berdosa dan orang-orang kafir di antara mereka. Ayat ini, ayat yang ke-24 adalah Allah memberikan semangat kepada Nabi kita bahwa janganlah Nabi menghiraukan atau terpengaruh dengan celaan, cacian orang-orang
yang berbuat jahat kepada Nabi dari kaum musyrikin atau dari kalangan Yahudi atau dari siapa saja yang Nasrani. Allah menyuruh untuk bersabar. Serta Nabi tidak mengikuti gaya mereka. Makanya Nabi kita itu sangat tidak mau mengikuti gaya orang Yahudi atau gaya orang Nasrani. Dari segala hal apapun juga. Yang kita pernah sebutkan itu, Nabi berjalan ketemu dengan orang-orang Yahudi. Mereka sedang puasa 10 Asyura. Nabi bertanya, kenapa kalian puasa pada hari ini? Lalu mereka mengatakan, kami puasa karena Allah telah menyelamatkan Nabi Musa dan Bani Israel dari kejaran Fir'aun. Lalu kata Nabi, ana aula bi Musa minkum, aku lebih utama kepada Nabi Musa ketimbang kalian, aku lebih utama. Karena kenapa? Karena Nabi seorang Nabi, Nabi Musa seorang Nabi. Maka Nabi puasa pada hari itu. Tetapi kata Nabi, lain baqitu ila qabilin la asuma natasi'a. Kalau aku hidup sampai tahun depan, maka aku akan puasa tanggal 9 juga. Jadi 9 dan 10. Kenapa? Karena Nabi kepingin ibadah kita dan apapun aktivitas kita tidak menyamai seperti apa yang dikerjakan oleh orang-orang Yahudi atau orang Nasrani. Wala tuti', jangan ikutin mereka, kata Allah Ta'ala. Begitu juga kita sebagai umatnya jangan mengikuti apapun gaya-gaya mereka. Gaya-gaya mereka yang ibarat kata itu bisa merontokkan keimanan, ketakwaan kita, keislaman kita. Dari segi apapun juga. Tapi kalau dari segi bermuamalah, ya boleh-boleh saja bermuamalah. Bagaimana tuh? Nabi mau ngirim surat ke Kisra, Nabi mau ngirim surat ke Persia. Para sahabat berkata, ya Rasulullah, surat ini tidak akan diterima oleh raja-raja Persia dan raja Romawi. Ya, kecuali ada stempel. Pakai stempel. Nabi sebelumnya belum ada stempel. Ayo kata Nabi, kita bikin stempel. Maka Nabi pun membuat stempel. Tapi dibentuk stempel tadi, dan stempel tadi dibentuk kemudian dijadikan cincin. Jadi Nabi pakai cincin itu kalau seandainya Nabi mau kirim surat, Nabi stempel gitu. Nah, stempel. Set begitu. Para sahabat memberi masukan. Sudah kata Nabi, bikin juga. Ikutin. Nah, ini bermuamalah. Tapi kalau dari segi pakaian, dari segi bicara dan sebagainya, apa saja yang bisa merontokkan iman, Islam dan takwa, Nabi tidak mau. Gaya makan begitu juga. Nabi mengajarkan jangan makan seperti gaya orang Yahudi dan jangan makan gaya seperti orang Nasrani. Para ulama bingung bagaimana ini ya. Ternyata setelah diteliti oleh ulama, ya, orang Yahudi kalau makan diam. Orang Yahudi kalau makan tidak mau bicara. Orang Nasrani kalau makan ribut. Ribut. Makan, para Nabi pun menganjurkan kalau makan jangan ngambil gaya orang Yahudi, jangan ngambil makan gaya orang Nasrani. Artinya ketika makan boleh berbicara. Boleh berbicara. Tetapi tidak seperti orang Nasrani yang mereka berpesta pora, makan sambil berpesta pora, cekakakan, cekikikan, loncat sana loncat sini. Dah. Lain lagi orang Yahudi, diam begitu makan diam, tidak ada ngomong. Tapi ketika kita makan bersama disuruh, ketika makan dengan adab, tapi ketika makan juga dianjurkan kita bicara. Sepatah dua kata, gimana, dari mana datang, kalau kita makan bersama. Coba lihat kalau orang Nasrani, kalau mereka berpesta pora, makan, wah sudah, jangan. Nah, Nabi sampai segitunya loh, mengajarkan kepada kita agar kita tidak mengikuti gaya-gaya mereka. Wala tuti' minhum athiman aw kafura. Itu ya.
Wadhkurisma rabbika bukratan wa asila. Dan ingatlah, sebutlah nama Tuhanmu di waktu pagi dan di waktu petang. Allah memanggil kita itu beberapa kali panggilan. Yang pertama, Allah memanggil kita setiap saat. Kita disuruh mengingat Allah setiap saat. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Ingatlah kalian wahai orang beriman kepada Allah sebanyak-banyak mengingat. Paling baik adalah orang yang selalu mengingat Allah. Kalau juga susah, ya, maka sekurang-kurangnya wadhkurisma rabbika bukratan wa asila. Jangan lupa di waktu siang, di waktu pagi dan di waktu petang. Ini selain yang salat wajib nih ya. Kalau bisa ingat kepada Allah, bagus. Itu Guru Saman, Pak Guru Padang, ya. Kemudian Syekh Saman Mulia, kemudian itu Syekh Saman Mulia ya di pamannya Guru Sekumpul. Guru Padang juga gelarnya. Itu dikatain orang, mohon maaf ya, mulut burit ayam. Kenapa burit ayam? Karena burit ayam itu selalu begini nah. Maksudnya apa? Ini mungkin jelek perkataannya dikatain orang, tapi sebenarnya itu adalah menunjukkan bahwa mulut beliau itu tidak pernah berdiam. Kenapa tidak pernah berdiam? Karena berzikir terus. Itu Guru Padang, Guru Saman Mulia itu. Mulutnya komat kami terus, gak pernah berdiam. Saking kuatnya tuh mengingat kepada Allah Ta'ala. Ada seorang ulama juga begitu. Datang dia ke tukang cukur. Datang ke tukang cukur. Dicukurlah rambutnya, kemudian kumisnya apa itu, mau dipotong, mau dirapikan. Kata tukang cukur, wahai guru, coba berdiam sebentar mulut itu, jangan komat kamit. Bagaimana aku mau menggunting? Nanti gunting bibir nanti. Cuman karena sudah kebiasaan berzikir, gak bisa dia itu komat kamit terus, bergerak sendiri dia. Ini orang yang sudah sampai makam dzikran katsira, mengingat Allah sebanyak-banyak mengingat. Kemudian yang kedua, disuruh kita mengingat Allah, kita dipanggil sama Allah sehari sebanyak 5 kali. 5 kali nih. Panggilan salat. Hayya 'alas shalah. Kalau ada orang tidak menggubris panggilan salat ini yang 5 kali, tidak ada harapan untuk mengingat Allah yang level pertama tadi. Yang sebanyak-banyak mengingat. Lalu Allah memanggil kita seminggu sekali. Yang ketiga, panggilan apa itu? Salat Jumat. Kemudian yang keempat, Allah memanggil kita apa? Setahun sekali. Apa itu setahun sekali? Panggilan puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Puasa. Yang kelima, sekali seumur hidup. Apa itu? Panggilan haji, sekali seumur hidup. Yang wajibnya. Kalau dipanggil beberapa kali itu rezeki. Itu pun juga bagi yang mampu. Dan yang keenam, panggilan apa? Ya panggilan terakhir, menuju kematian. Nah, itu. Wa minal laili fasjud lahu wasabbihu lailan tawila. Dan daripada malam bersujudlah engkau kepada Allah. Bertasbihlah, tasbihkanlah nama Allah pada malam hari yang panjang. Bagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salat tahajud itu hukumnya wajib bagi Nabi nih. Salat witir, salat malam hari bagi Nabi kita itu hukumnya wajib. Kalau kita salat wajib, salat malam itu wajib, mungkin banyak berdosa kita ini.
banyak teguring kita. Tapi bagi Nabi itu wajib salat malam. Sehingga kata Siti Aisyah, kalau Nabi tidak salat malam, maka Nabi pun akan melaksanakan salat sebanyak 12 rakaat di siang hari sebagai gantian salat malam. Banyak cobaan Nabi dalam berdakwah ini, banyak ceritanya. Kita teruskan saja, habiskan ya. Inna haula'i yuhibbuna al-'ajilata wa yadharuna wara'ahum yawman thaqila. Sesungguhnya mereka itu, siapa itu? Orang-orang kafir, orang-orang pendosa, mencintai kehidupan dunia dan mereka meninggalkan kehidupan akhirat. Mereka taruh di belakangnya. Itu orang-orang yang kafir dan orang-orang pendosa. Mereka lebih senang hidup di dunia daripada mencari kehidupan di akhirat. Nahnu khalaqnahum wa shaddadna asrahum. Sesungguhnya kami yang telah menciptakan mereka itu. Manusia terkadang nggak sadar bahwa Allah yang menciptakan kita dan mereka. Wa syaddadna asrahum, dan kami juga memperkuat sendi-sendi mereka. Tubuh-tubuh diciptakan, dikuatkan. Wa idza syi'na baddalna amsalahum tabdila. Tapi kalau kami kehendaki, kami akan hilangkan mereka, lalu kami ganti mereka dengan yang serupa dengan mereka. Inna hadhihi tadhkirah. Sesungguhnya ini adalah sebagai ayat peringatan. Bahasa kita jangan macam-macam. Kalau Allah binasakan kalian semua, selesai. Kalau terlalu banyak berbuat maksiat, Allah binasakan, lalu Allah ganti kaum yang baru. Faman syaa'a attakhadha ila rabbih sabila. Barang siapa menghendaki kebaikan, maka dia akan menempuh jalan yang telah ditentukan oleh Allah, yakni jalan kebaikan. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allah. Tetapi kalian tidak mampu menempuh jalan itu kecuali apabila dikehendaki oleh Allah. Sesungguhnya Allah Maha bijaksana. Jadi begini ya, hidayah itu memang mutlak dari Allah. Hidayah itu memang mutlak yang Allah berikan kepada siapapun yang Allah kehendaki. Tapi hidayah itu mesti dikejar, mesti dicari, mesti dijemput. Kalau kita tidak kejar hidayah itu, maka kita tidak ada harapan untuk menjadi baik. Begini kalau memahaminya, ya, Allah yang menghendaki seseorang itu menuju jalannya, yaitu hakikatnya. Tapi tadi ada di ayatnya, faman syaa'a attakhadha ila rabbih sabila. Siapa yang kepingin baik, maka jalanlah dia di jalan yang dikehendaki oleh Allah, jalan yang baik maksudnya. Artinya di sini ada tergabung pilihan kita untuk menuju hidayah tadi. Kalau ada orang tidak mau mendekati hidayah, maka hidayah itu tidak akan datang kepada dia juga. Artinya kalau kita ingin jadi orang baik, belajarlah. Kepingin jadi orang baik, bergaul, berteman dengan orang baik, karena kita akan menjadi baik. Tapi kalau ada orang cuman katanya saja kepingin baik, tapi dia tetap berteman dengan orang yang tidak baik, maka hidayah jauh akan datang.
Aku ini kepingin juga pang sadar-sadar juga, tapi belum bisa lagi nah. Belum bisa. Saat itu berarti Allah jauhkan hidayah dari dia. Nah intinya pilihan itu di tangan kita. Kita mau jadi orang baik, ikuti hidayah, jemput hidayah itu. Tapi kalau ada seseorang yang tidak mau jadi baik, ya sudah. Pilihan di antara dia sendiri, silakan saja mengikuti orang yang tidak baik. Yudkhilu man yasha'u fi rahmatih. Dan inti daripada semua itu adalah Allah memasukkan ke dalam surganya, rahmatnya, yaitu surga yang dia kehendaki. Itu mutlak ya, punya Allah. Kalau Allah kepingin memasukkan siapapun ke dalam surga, itu terserah Allah. Wadh-dhalimina a'adda lahum 'adzaban alima. Dan bagi orang-orang yang zalim, berbuat kejahatan, berbuat kekejian, maka Allah akan menyediakan kepada mereka azab yang sangat pedih. La ilaha illallah. Baik. Kesimpulan, manusia diperintahkan selalu mengingat dan menyebut nama Allah sepanjang hari dan sepanjang malam. Itu yang kita sebutkan tadi, panggilan pertama. Yang kedua, cinta dunia dan lupa dengan akhirat akan menimbulkan bencana besar. Jadi ibarat kata nih ya, musibah bencana itu disebabkan dengan dua faktor. Yang pertama karena ulah tangan manusia. Ini bikin kerusakan, menghancur alam, hutan digundul, tanah dikeruk, enggak dikembalikan kepada asalnya. Lalu terjadi banjir, erosi dan sebagainya. Jangan salahkan siapa-siapa, salahkan diri sendiri. Karena kita merusak alam. Yang kedua, musibah bala bencana itu bisa datang adalah karena faktor ulah tangan manusia yang berkaitan dengan dosa. Ini dengan dosa. Bisa saja kotanya makmur, bersih, rapi dan sebagainya megah, tapi karena kebanyakan dosa, maksiat di situ, maka Allah akan hancurkan mereka dengan bala musibah yang datang. Itu seperti kaum 'Ad, kaum Tsamud, Fir'aun dan banyak kota-kota di negara ini yang dikenal dengan kota maksiat, terlalu banyak maksiatnya, padahal kotanya maju, tapi Allah hancurkan kota mereka. Nah, oleh karena itu maksiat itu mengundang bala musibah. Kerusakan alam itu juga mengundang bala musibah. Jadi musibah, bala dan apapun bentuknya itu disebabkan dua faktor. Yang pertama karena merusak alam, tidak mengembalikan alam kepada asalnya. Yang kedua karena terlalu banyak maksiat di situ. Dan Allah memperlakukan sunnahnya dengan mengganti manusia durhaka itu dengan generasi yang lain. Itu sunnatullah. Kalau Allah sudah muyak, bahasa kitanya, Allah hancurkan kaum itu, lalu Allah ganti generasi yang berikutnya yang lebih baik. Yang ketiga, seseorang tidak akan mencapai hidayah Allah kecuali apabila Allah menghendakinya. Itu hakikatnya. Tapi syariatnya adalah kalau seseorang itu ingin jadi baik, maka kejarlah hidayah itu. Kalau kita mengejar hidayah, maka Allah akan berikan hidayah. Penutup, isi keseluruhan dari surah Al-Insan, dari ayat 1 sampai ayat yang ke-31 akhir surah. Apa saja kesimpulannya, penutupnya? 1. Allah menciptakan manusia dari setetes air mani yang bercampur, kemudian diujinya. Ya. Kemudian itu yang pertama ya, penciptaan manusia yang kita sebutkan di beberapa pertemuan yang lalu. Yang kedua, Allah menyediakan bagi orang-orang kafir rantai belenggu
dari neraka yang menyala-nyala yang kita pernah bahas. Rantai itu di leher, di tangan, di kaki. Yang ketiga, Allah menyediakan orang-orang yang berbuat baik surga dan segala kenikmatannya. Dan yang keempat, Allah perintahkan untuk berfikir sepanjang hari dan bersujud kepada Allah pada malam hari. Nah, itu inti daripada surah Al-Insan. Baik, cukup. Insyaallah nanti kita akan naik ke surah yang sebelum surah Al-Insan, yaitu surah Al-Qiyamah. Surah Al-Qiyamah. Surah Kiamat. La ilaha illallah. La uqsimu biyaumil qiyamah. Aku bersumpah dengan hari kiamat. Nah, bagaimana itu? Insyaallah nanti kita akan sambung di kesempatan yang akan datang. Cukup sekian, semoga ada manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Wa akhiru kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.